wabarakatuh, sahabat Lima Waktu. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan apapun aktivitas yang Anda laksanakan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Hari ini saya sedang bersama Ketua Komisi 1 DPRD Kota Cimahi, Pak Freddy Siagian. Saya manggilnya Pak Freddy atau gimana? Karena Ya, orang Cimahi yang keturunan Batak ini kan. bebas, pada Oh, bebas. abang, pada abang, mangga. Jadi saya sahabat Lima Waktu mengenal Pak Freddy itu sudah hampir 20 tahun yang lalu ya. Tahu. Zaman masih belum jadi dewan ya. Belum jadi dewan, masih jadi orang sipil. Masih sipil ya. Nah, dan ada yang menarik nih, mungkin sahabat Lima Waktu ada yang sudah kenal atau ada yang tahu perjalanan Pak Freddy ini sebelum jadi dewan. Karena perjuangannya wah cukup hebat nih Pak Freddy ya. Atau saya manggilnya Kang Freddy atau Bebas. Lae atau gimana? Yang Kang enak aja ya. Ya, Kan ada di Cimahi ya. dari Jawa Barat Kan kan. lahir di sini kan, lahir Enggak. orang Batak kelahiran Cimahi gitu. Jadi panggil Kang Freddy ini ternyata gigih juga memperjuangkan cita-citanya menjadi dewan. Berapa kali kan waktu itu kan beberapa kali ya Saya dicalonkan jadi dewan. gagal 3 kali, keempat masuk. Tuh, jadi kalau bahasa Sunda itu nista maja utama, tapi tidak patah semangat. Ini yang menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya kan. Kalau yang lain kalau udah gagal sekali udah gitu kan. Kang Freddy ini justru udah 3 kali gagal malah terus semangat gitu mencalonkan kembali jadi dewan. Mungkin ada kenapa emang dulu cita-citanya pengen jadi dewan waktu kecil kan. Dulu kalau orang lain pengen jadi pilot, pengen jadi tentara, Iya. insinyur, ini emang Iya. jadi pengen jadi dewan cita-cita dulu nggak? Enggak juga, jadi dewan itu kan bukan menjadi cita-cita. Kalau untuk anak sekolah nggak ngerti juga jadi dewan teh mau ngapain. Tapi ya karena saya aktif di organisasi, terutama organisasi partai. Kalau organisasi partai kan ujung-ujungnya harus jadi dewan. Ya, Baru bisa berbuat untuk legislatif masyarakat ya. real, untuk bisa berbuat di masyarakat gitu. Jadi bukan cita-cita, kebetulan saja saya aktivis dan ujung-ujungnya bagaimana bahwa pemerintah ini bisa melayani masyarakat. Karena kan seorang aktivis partai pasti ujung-ujungnya adalah kalau jadi kepala daerah atau eksekutif ya, ada ini juga ada di legislatif, di dewan, baik di tingkat daerah atau pusat. Ya. Itu pengalaman 3 kali gagal itu Pak, gimana Pak perasaannya dulu? Apakah udah karena 3 kali gagal udahan nggak jadi lagi, tapi ternyata enggak kan? Iya, Keempat kali itu jadi kan lolos ya. Kalau perasaannya Oh. kalau perasaan cuman ya kembali ke kodrat manusia, belum waktunya, kita belum bisa juga memaksakan. Waktunya saya berarti harus keempat kali, ya keempat kali lah yang terjadi gitu. Begitu yang keempat nih, perasaannya gimana? Kan dulu ada sempat yang ke Cisarua Pak, yang anggota dewan yang apa pernah misalkan diperiksa psikolog atau gimana? Enggak, ekspektasinya jangan terlalu tinggi lah. Kalau kita ini namanya pemilihan untuk menjadi anggota dewan itu kan kita nggak tahu hitungan pastinya bagaimana. Tergantung masyarakat yang mau memilih. Ketika masyarakat itu memilih kan kita nggak tahu si A, si B atau si C yang milih saya. Jadi itu kembali ke suratan hidup. Saya nggak ngerti juga kenapa di TPS teman-teman itu mencoblos nama saya. Apa yang menggiring mereka mencoblos nama saya? Mungkin waktu saat kampanye mereka memang tertarik apa yang saya lemparkan, program-program yang memang jadi PR saya untuk selanjutnya. Dan itu alhamdulillah ternyata sampai ke periode kedua ini teman-teman masih konsisten untuk memilih saya. Buat saja. Alhamdulillah ya, masih dipercaya oleh masyarakat di Dapil 2 Cimahi. Dapil 2 ya. Nah, kembali lagi ke ini kan,
sejak Agustus 2024 ya kalau nggak salah, Ya, para anggota dewan ini dilantik ya ya, secara resmi. Artinya sudah hampir setahun kurang lah ya. setahun, Nah, ya, yang setahun kurang. menugaskan Kang Freddy di Komisi 1 nih, apakah keinginan sendiri atau emang tugas dari praksinya atau gimana? Kalau itu tugas dari praksi, Hmm. kebetulan teman-teman mempercayai saya untuk me- memimpin Komisi 1, ya dengan pertimbangan-pertimbangan mungkin teman-teman yang akan tahu lah, teman-teman praksi, sehingga ya saya harus terima, itu tugas dari partai, tugas dari praksi, yang konsekuensinya ya saya harus terima itu. Nah, yang ini juga kan dulu hanya sebagai anggota ya, Ya, anggota biasa, anggota komisi atau anggota anggota komisi. di alat kelengkapan dewan. Ya, Nah, sekarang kan periode yang kedua kalau nggak salah ya, ya, jadi ketua periode komisi kedua, ini. ketua komisi. Perbedaannya apa nih? Apa sama atau ada yang lain kan anggota dengan ketua AKD ya, alat kelengkapan dewan kan mungkin beda. Oh, Nah, mungkin ada pengalamannya mengenai Pak, bedanya jadi anggota biasa, ya, sekarang jadi ketua komisi. ketua komisi. Pada prinsipnya sama, Sama. sama karena kan sistem di DPRD ini kolektif kolegial Hmm. sebetulnya. Cuman di sisi tanggung jawab ada lebihnya, ada lebihnya dari anggota yang biasa. Tanggung jawab ya harus memberi contoh juga untuk teman-teman dari fraksi lain yang tergabung di Komisi 1. Saya harus siap, lebih lebih siap dari mereka, lalu apa, untuk mengkoordinir program-program Komisi 1. Ini pasti ada lebihnya dari anggota biasa. Itu kelebihan-kelebihan itulah yang memang harus segera secepatnya saya menyesuaikan diri. Nah, Kang Freddy selama 8 bulanan lah ya 8 jadi bulan. anggota dewan. Sebagai anggota Komisi 1 bisa dijelaskan nih kepada masyarakat khususnya Kota Cimahi apa saja nih yang sudah dilakukan Ya, oleh Komisi 1 terutama di DPRD Cimahi ini. Komisi 1 itu, kalau Komisi 1 itu komisi yang membidangi pemerintahan, hukum dan pemerintahan. Jadi lebih banyak aduan-aduan masyarakat tentang sengketa tanah, tentang tentang masyarakat yang komplain karena ada pembangunan. Itu yang kita hadapi beberapa bulan ini. Lalu kita juga harus melihat situasi masyarakat, sehingga kami turun seperti kemarin ke Polres Cibabat. Itu bagaimana jaminan keamanan untuk masyarakat ini, apakah Polresnya itu siap. Kita harus lihat di lapangan secara sistem siap, secara sarana prasarana mereka sudah siap apa belum, apa yang kurang. Itu kan menjadi menjadi tugas kita bersama. Seperti berikutnya adalah ke BPN, bagaimana standar SPM-nya, standar pelayanan masyarakatnya, apa sudah terpenuhi, apa yang kurang. Dari sistem BPN Kota Cimahi sudah sangat bagus, bahkan mungkin terbaik di antara BPN-BPN yang di Jawa Barat ini. Cuman ketika kami berkunjung ke sana yang sifatnya silaturahmi, kami melihat ada ada satu ruangan pelayanan masyarakat yang memang agak dianggap kurang. Dianggap Misalkan kurang apa? artinya eh, kurang dari sisi ruangannya. Sisi ruangannya kurang, terus karena ruangan ini kan harus berbicara ruangan yang ramah disabilitas. Ini kan kita juga harus memikirkan itu untuk mencapai standar pelayanan masyarakat itu. Artinya kondisi di kantor BPN-nya yang masih Di kantor dianggap kurang. BPN itu ruangan pelayanannya sempit banget, sehingga seperti toilet aja harus keluar dulu. Kan ini
ya kami anggap kurang lah. Nanti mungkin kami akan bekerja sama dengan BPN supaya bisa sedikit apa, ada bisa pemerintah kota itu untuk membantu membangun sebuah ruangan yang memang standarnya untuk pelayanan masyarakat itu terpenuhi. Artinya BPN dikasih hibah gitu ya. Ya modelnya bisa hibah, ya segala itu kan ada aturan dari APBD Kota Cimahi juga. Ya diantaranya itu tadi hibah, mungkin kita akan mengusulkan supaya BPN dapat hibah untuk membangun sebuah ruangan pelayanan masyarakat. Dari selama 8 bulan ini menjadi ketua komisi, Ya. kira-kira aspirasi apa lagi nih yang dominan ya masuk ke komisi 1 nih dari masyarakat Cimahi ya? Kan komisi 1 itu membidangi perizinan ya, pemerintahan kayak pendudukan dan sebagainya, hukum. Nah, yang paling dominan masuk selama ini 8 bulan ini apa? Yang paling dominan itu soal kependudukan. Kependudukan. Karena kependudukan ini kan sudah berubah sekarang. Data kependudukan di Kota Cimahi ini sekarang harus terintegritas secara nasional. Jadi ini juga merubah sistem yang lama ke sistem yang baru, sehingga kita kemarin mencoba untuk silaturahmi ke dinas kependudukan. Kita lihat sarana prasarana untuk memenuhi hal-hal tersebut supaya jangan sampai ketinggalan Kota Cimahinya. Dan alhamdulillah semua sudah terpenuhi. Ada beberapa perangkat yang memang kurang, nanti kita minta ke kepala dinasnya untuk mengajukan di anggaran tahun berikutnya gitu. Tapi kalau pelayanan dan semacamnya itu gratis ya kalau di Cimahi untuk itu gratis pendudukan, dan sudah digitalisasi ya, sudah digitalisasi digital ya, itu terintegritas secara nasional langsung. Jadi datanya itu tidak tersimpan di Kota Cimahi tapi langsung ke nasional. Itu diantaranya. Lalu kita lihat juga sarana prasarana di damkar, mobil-mobil damkar yang memang sekarang kelihatannya sudah mobil tua semua. Dari sekian banyak mobil yang paling efektif bisa bergerak itu cuma 2 apa 3 kendaraan, 3 unit. Kan ini juga kepentingannya untuk pelayanan masyarakat. Emang idealnya berapa nih kebutuhan kalau untuk damkar di Cimahi ini dengan wilayah 3 kecamatan ini? Untuk Cimahi ini karena ada standar pelayanan cepat itu secara 15 menit sudah ada di lapangan, itu biasanya satu kecamatan itu kita standarkan lah ada 2 atau 3. Artinya kalau 3 berarti minimal harus ada 9. Ada 9 lah. Kondisi sekarang gimana? Kondisi sekarang yang efektif itu 2 atau 3 kendaraan, dan itu juga kendaraannya sudah kendaraan kekurangan masih sangat banyak ya? Sangat banyak itu di damkar. Itu Satpol PP yang memang mitra kami Komisi 1 pun sudah mengeluhkan kendaraan-kendaraan mereka yang sudah mulai sudah masuk ujur lah, sudah sangat tua untuk mengangkut mereka supaya mereka bisa langsung bekerja di lapangan. Ini kekurangan-kekurangan ini juga yang selalu kita sampaikan nanti ke pemerintah kota. Karena kalau mobil kepala dinasnya udah baru-baru ya, walaupun sewa ya, dengan mobil operasional. Ini saya perjelas dulu. Jadi supaya teman-teman ini jangan juga salah persepsi. Kebetulan saya di Badan Anggaran. Di Badan Anggaran itu waktu pengajuan itu memang pengajuan untuk membeli mobil dinas. Cuman melihat kemampuan keuangan daerah kita, karena ini hampir semua kepala dinas melihat kemampuan keuangan daerah, kita menyarankan untuk menyewa saja. Oh, artinya sewa itu saran dari dewan ya? Saran dari dewan untuk apa?
untuk efektivitas anggaran. Kalau sewa kan berarti kita sudah tidak mengeluarkan lagi pemeliharaan. Nah, itu Artinya tinggal pakai aja ya. tinggal Kalau misalkan pakai. sebagainya ditanggung oleh si Ya, penyedianya. tapi nggak tahu teknis berikutnya karena itu kan urusannya urusan eksekutif. Kalau kita sarannya seperti itu supaya efektif anggaran yang ada di kita yang memang masih kita bilang kecil, tapi bisa penggunaan yang efektif. Jadi kemungkinan Efektif, atau yang dibutuhkan kembali oleh dinas-dinas itu dulu mobil operasional ya. Mobil Operasional operasional. yang buat di lapangan kayak damkar, Kayak Satpol PP itu yang damkar, masih kayak Satpol masih PP itu sangat dibutuhkan. itu udah disampaikan nggak? Sudah Diajukan disampaikan, mereka sudah menyampaikan dan akan di apa kita lihat nanti masuk PPAS untuk pengajuan anggaran di tahun 2025 2026 2026. Kebetulan saya juga di Banggar, nanti ya akan ikut mengawal hal itulah karena itu menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Tadi aja kan kalau damkar butuh 7 lagi ya. Ya sekitar itulah, sekitar 7 lah. Belum di dinas-dinas yang lain. Belum dinas yang lain karena misalkan sampah, truk sampah dan ya sebagainya. karena kan saya bicara di mitra saya di Komisi 1. Memang masih banyak kalau dinas-dinas yang lain. Cuman ketika Itu hanya yang mitra Komisi 1 ya. pada saat Belum di ini 2, 3, 4 ya. belum. Saya kan pada saat ini berbicara mitranya Komisi 1 gitu. Di antaranya damkar itu apa Satpol PP, lalu Dishub juga kekurangan. Dishub. Nah, Dishub juga mungkin kita lihat nanti pengajuannya bagaimana Dishub. Karena kami selalu menyarankan ke teman-teman mitra itu nggak usah segan-segan. Kalau memang itu dibutuhkan untuk melayani masyarakat, diajukan saja. Nggak usah. Perkara disetujui atau tidaknya tergantung. Perkara disetujui dan tidaknya kan Anggarannya kita ada, ya. lihat kemampuan keuangan daerah. Kalau kemampuan keuangan daerahnya mencukupi, kenapa enggak juga? Nah itu untuk kebutuhan masyarakat. Kebutuhan ya. masyarakat. Baik. Betul. Sepertinya kita harus jeda dulu, Bang Freddy, Ya, karena sudah masuk sesi yang pertama udah habis waktunya. Kita jeda dulu. Kita simak Ya. dulu pesan-pesan berikut ini. Sahabat Lima Waktu masih di program Sapa Warga. Sapa Warga ini adalah kerjasama Sekretariat DPRD Kota Cimahi dengan limawaktu.id. Dan untuk edisi hari ini kita sengaja berbincang dengan Ketua Komisi 1 DPRD Kota Cimahi, Kang Freddy Siagian. Tadi kita sudah ngobrol banyak tentang kegiatan atau aktivitas apa yang dilakukan oleh Komisi 1 DPRD Kota Cimahi, termasuk aspirasi apa yang sudah disampaikan kepada Komisi 1. Nah, Pak Ketua, kan sempat beberapa waktu lalu ada masalah perizinan nih, yang soal perumahan di Cibogo itu nih, yang Mandalika ya. Nah, hal-hal semacam itu apakah ada lagi nggak? Misalkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat soal perizinan dan sebagainya terkait dengan itu kan soal pemukiman yang ada yang longsor gitu kan. Ya. Nah, sampai sekarang itu bagaimana itu? Sampai sekarang belum ada lagi setelah Belum ada lagi, Mandalika. alhamdulillah ya. Ya, itu pun mau saya perjelas Mandalika. Mandalika itu sudah kita pertanyakan perizinannya, semua ada perizinannya. Cuman terus Cibogo BCL tuh Cibogo apa ya? BCL ada perumahan Bukit BCL. Cibogo. Bukit Cibogo. Ya, Bukit L-nya Cibogo. lupa lagi lah. Living. Oh, Bukit Cibogo. Bukit Cibogo Living. Itu pun kita cek perizinannya, semua lancar perizinannya. Cuman
ada sedikit pelanggaran dari kedua developer ini, tentang teknisnya saja, karena di situ di perizinannya itu kalau BCL ini ditulis di perizinannya itu minimal 1 meter dari Bukit Batu untuk tidak menempel ke Bukit Batu, tapi kenyataannya menempel juga. Lalu untuk Mandalika itu harus melibatkan ahli untuk membuat benteng penahan tanah. Ternyata mereka tidak melibatkan itu, sehingga terjadilah longsor yang alhamdulillah sekarang masalah itu sudah selesai, tidak terdengar lagi keluhan masyarakat, berarti semua sudah clear. Dan untuk ke depan kami sudah menyarankan ke Dinas PUPR untuk mengingatkan mereka untuk memenuhi standar seperti yang perizinan itu, yang ya itu. Terus kemudian kan setiap berapa ya 3 bulan sekali ada evaluasi kinerja ya, Ya, terkait dengan mitra Komisi 1 ini yang Ya. dievaluasi apa aja nih yang sudah dilakukan evaluasi terhadap eksekutif kemarin. ya, evaluasi kerja eksekutif itu lebih ke penggunaan anggaran. Kepada anggaran. Anggaran sudah sejauh mana anggaran, jangan anggaran sudah dianggarkan tapi penyerapannya minim. Berarti ada yang minim ya. Ya, kalau Cimahi sekarang sudah Bulan lumayan sampai lah. bulan Juni lah. Sudah Berapa persen? sudah lumayan lah. Yang mitra Komisi Ya. 1 ya. Mitra Komisi 1 itu sudah rata-rata sampai untuk keperubahan mungkin sudah sekitar 70-80%. Artinya sudah cukup tinggi ya. Ya, itu kan kita harus lihat, kalau nggak terserap juga berarti pelayanan ke masyarakatnya kurang. Dan itu harus dikembalikan ke kas daerah. Kas daerah Jadi dan sisa akan lebih. menjadi silpa, menjadi uang yang tidak terpakai. Sayang kan, uang masyarakat yang notabene adalah untuk pelayanan masyarakat itu sendiri, tapi tidak dipergunakan. Nah ini kan kita harus jaga ini, hal-hal yang seperti ini. Makanya kita per 3 bulan itu ada evaluasi kerja eksekutif. Evaluasi kinerja eksekutif. Ya. Gitu. Balik lagi ke tupoksi Komisi 1 itu salah satunya ini kalau kita lihat Pak Ketua tentang aset-aset nih. Kira-kira gimana ini? Ya. Aset-aset kan katanya ini informasinya masih banyak aset-aset Cimahi yang belum disertifikatkan. Ya. Atau belum menjadi apa? Sertifikat hak milik ya, Ya. milik Pemkot. Nah, kan kemarin sudah BPN juga. Ya. Apa itu juga jadi pembahasan atau gimana? Itu juga jadi apa? Jadi pembahasan kami, diantaranya itu supaya kami datang ke BPN itu adalah untuk mensertifikatkan aset daerah. Itu yang sudah disertifikatkan sekitar kemarin itu ada 15 atau 18 tuh. Dan Tahun ini mungkin. ya, Atau tahun ini. Tahun ini ya. Ya, nanti pun akan diberikan sisanya sudah selesai disertifikatkan oleh BPN, dan BPN akan menyerahkan di ulang tahun Kota Cimahi kepada pemerintah Kira-kira kota. apa aja nih misalnya dari jumlah 15 itu Nah, yang ini kami belum juga menginventarisir ini berupa apa saja, tanah apa saja, kan terutama untuk untuk tanah-tanah tukar guling seperti perizinan developer ini yang banyak ada tukar guling tanah, itu tanahnya di mana. Kemarin ini BPKAD sebagai pengelola aset daerah dia sedang menginventarisir semua aset daerah. Nanti yang mana juga akan kita sarankan setelah diinventarisir adalah untuk disertifikatkan supaya menjadi kuat bahwa itu aset dari Kota Cimahi.
Jadi tahun ini ada 15, sekitar 15 Ya, sekitar 15 dan aset akan yang akan disertifikatkan oleh yang sudah yang sudah. dan berikutnya sisanya akan diberikan oleh BPN, sudah selesai sama BPN, tapi Oh, berarti bulan Juni ini ya ya akan diserahkan pada ulang tahun Kota Cimahi. Jadi kado lah, kado ulang tahun. Kado ulang tahun dari BPN lah. Memang luar biasa BPN Kota Cimahi. Baik. Tentang masalah hukum gimana nih? Tuh, ada aspirasi yang masuk ke Komisi 1. Kan masalah hukum juga jadi bagian banyak juga tupoksi masalah dari Komisi 1 ya. ya, masalah hukum seperti penggunaan peruntukan tanah yang di Cimahi Selatan yang dipakai untuk garasi bus, itu bukan peruntukannya, cuman itu sudah masuk ke ranah pengadilan. Kalau sudah masuk ke ranah pengadilan, kami tidak bisa, Sudah di luar kewenangan dari komisi itu. Lalu masalah hukum tanah, ada di Jalan Veteran, seorang ibu membeli tanah sudah lunas, ternyata si pengembang dengan developernya bermasalah sehingga itu dianggap tidak ada jual beli. Itu pun sedang kami proses. Nah, pemilik tanah sekarang sudah membawa ke ranah hukumnya dengan pengacaranya. Nanti juga akan kita follow up terus bagaimana perkembangannya. Jadi selama sekitar 8 bulan ini yang paling menonjol itu tentang tadi ya, tentang kependudukan atau yang paling menonjol adalah kami melihat sarana prasarana pelayanan masyarakat. Jadi kami berkeliling. Rencana kami juga nanti setelah kemarin dari Polres, dari Disduk, Polres, BPN, kami pun akan turun nanti. Berikutnya adalah Kodim yang belum. Kami akan ke Kodim, habis dari Kodim kami akan coba silaturahmi ke kecamatan-kecamatan dan kelurahan-kelurahan. Karena standarnya adalah bagaimana mereka melayani masyarakat ini. Kira-kira sudah memenuhi peraturan daerah tentang SPM, standar pelayanan masyarakat, apa belum? Oh, jadi ternyata sapa warga ini tidak hanya dalam bentuk obrolan seperti ini, ternyata Dewan juga sapa warga keliling ke instansi mereka juga, walaupun instansi pemerintahan mereka warga Cimahi juga kan? Iya, warga Cimahi. Iya, kan kami harus melihat sarana prasarananya, kalau memang kurang apa yang kurang, kita sarankan. Umpamanya kelurahan ini kurang ini, kita sarankan ke Pak Camat untuk mengajukan di anggaran supaya kita bisa kawal di sini di anggaran. Jadi itulah fungsi dari pengawasan kami. Kalau terkait dengan ini, Pak Ketua, banjir melong nih kan ada urusannya dengan Komisi 1 juga. Ya. Dia bidang pemerintahan nih, gimana nih? Ya. Karena kan udah hampir 24 tahun nih. Ya. Banjir melong masih belum juga tuntas nih. Padahal kan cuma 2 RW atau 1 RW lah. Ya. Ada nggak dibahas di Komisi 1? Kalau dengan pemerintahan atau dengan bagian aset? Ya, kalau banjir melong ini bukan hanya melibatkan Kota Cimahi. Datangnya juga dari KBP, hulunya ada di KBP, ya, hilirnya ada di Kabupaten Bandung. Jadi memang harus 3 wilayah ini yang membicarakan hal ini. Mungkin akan diminta kebijakan gubernur nanti ke depannya. Artinya harus ada keterlibatan provinsi ya. Ya, keterlibatan provinsi karena ini fasilitator untuk pertemuan tiga kepala daerah ini ya. Itu. Ini pun sedang diproses oleh kepala daerah kita yang baru ini. Ini dalam progres juga. Mudah-mudahan secepatnya kita mengharapkan itu secepatnya supaya warga Melong tidak ketar-ketir hatinya ketika hujan mulai turun. Itu komunikasi ya antara tiga daerah. Nah, Melong itu perbatasan dengan Kota Bandung, Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Kota Bandung ya. KBB juga sumber airnya dari atas. Ya, Kota Bandung juga. Baik, mungkin ini hampir di penghujung ya perbincangan hari ini.
Nah, Pak Ketua kan kalau para aktivis ataupun apalah ya, biasa itu untuk menyampaikan aspirasi langsung datang ke sini Ya, melalui surat atau ada ya, yang berunjuk rasa gitu. ya, Bagi yang lain kan juga pasti mereka punya aspirasi yang ya. akan disampaikan. Mungkin Pak Ketua Komisi 1 bisa menyampaikan atau menginformasikan kepada masyarakat apa yang harus mereka lakukan ketika akan menyampaikan aspirasi ini kepada dewan. Kan Ya, banyak juga yang belum mengerti, mungkin belum ya, paham. ya, ini untuk masyarakat Kota Cimahi. Kalau kami sangat terbuka untuk segala masalah, masalah kemasyarakatan. Silahkan saja datang ke DPRD Kota Cimahi. Tidak usah dengan demo. Dengan kita bicara bersurat. Tujukan suratnya ke Ketua DPRD. Masalah apapun itu. Nanti Ketua DPRD akan merujuk ke komisi mana hal masalah yang dibawa oleh masyarakat. Silahkan saja, kami terbuka dan akan kami tetap akan kami tanggapi. Jadi saran saya juga gitu untuk teman-teman baru kemarin forum Ormas dan LSM, saya sarankan nggak usah lah dengan demo-demo, apalagi dengan demo yang Kecuali agak demo masak sedikit mungkin ya. anarkis. Kecuali demo masak nggak apa-apa. Demo masak ya nggak apa-apa juga demo masak. Demo masak oke lah, itu siap kami mencicipinya gitu. Tapi Ya nggak kalau usah dengan kalau demo. mungkin unjuk rasa itu jalan terakhir mungkin. Kita kita coba bermusyawarah, kita kota kecil, kita saling mengerti, saling kenal, kita bicarakan dengan baik bagaimana jalan keluarnya. Yang pasti bahwa kami anggota DPRD ini, anggota DPRD Kota Cimahi adalah wakil masyarakat. Jadi masyarakat nggak usah segan-segan menghadapi ke kami ini. Walau bagaimana nanti akan kita pertemukan dengan eksekutif yang menangani, jelas sudah pasti itu antara 60-70% keberpihakan kami di masyarakat. 30% kita perhitungkan dengan aturan dan regulasi yang ada di kota. Jadi sampaikan sekali lagi, sampaikan surat ya beraudensi Jadi sampai suratnya ke ketua ketua DPRD. DPRD. Ketua DPRD nanti ketua DPRD yang akan merujuk ke komisi mana hal ini dibawa. Masalah ini berkaitan dengan komisi mana Dengan ya. Nanti komisi dibahas mana. di komisi. Nah, itu. Nah, Nah, mungkin Pak Ketua, Cimahi ini 24 tahun nih. ya, 21 Juni itu 24 tahun. ya, Kira-kira menurut pandangan Kang Freddy ini selama 24 tahun ini seperti apa nih Cimahi? 24 tahun Hmm. Cimahi luar biasa. Ya, yang dulu kita mungkin pesimis, ini kota akan menjadi kota kumuh, akan menjadi kota yang yang miskin ya. Ternyata kenyataan itu tidak ada. Kita bisa mengelola dengan baik dan ya kita berterima kasihlah beberapa kepala daerah kita, walaupun ya ada sedikit-sedikit lah, itu hal-hal yang biasa. Lalu PR yang berikutnya, oh ini progresnya sudah bagus Kota Cimahi, tapi PR-nya masih ada. Masih banyak PR. Masih punya PR seperti apa yang sering disampaikan Apa aja nih kira-kira? teman-teman aktivis, Sekber, Popdar itu yang sudah disampaikan adalah tentang pemekaran Kota Cimahi. Penataan wilayah ya. Penataan wilayah karena Kota Cimahi ini kota antik. Kota yang apa? Kota yang Unik ya. unik. Cuma 3 kecamatan. Cuma mungkin 3 kecamatan. Ya? Cuma 3 kecamatan gitu. Ini unik unik banget lah kotanya. Kota kecil, Campernik, kota kecil yang tidak mempunyai sumber daya alam, yang juga hanya mengandalkan sumber daya manusia saja. Kota kecil tapi masyarakatnya sangat padat. Ini juga harus jadi pemikiran ke depan bagaimana supaya perkembangan kota ini bisa mengikuti zaman modernisasi. Kita ke depannya nggak bisa begini saja kan, ini kota ini harus maju dong.
Masa kotanya masih tetap seperti ini. Nah, ini PR-PR yang harus kita selesaikan, bagaimana caranya penataan kota ini, mau dengan pemekaran, mau Artinya Dewan mendorong ya, setuju mendorong. untuk Kami sangat dilakukan sangat penataan setuju, wilayah ini ya. sangat setuju dengan teman-teman Sekber dan Popdar itu ketika mereka mengusulkan itu, wah, hal ini memang hal yang sangat penting untuk dimajukan, dan itu pun sudah dilaksanakan oleh Bapak Wali Kota kita. Ya, mudah-mudahan ini akan prosesnya akan terus, walaupun prosesnya mungkin proses panjang, ya kita bersabar saja demi kemajuan Kota Cimahi. Baik, Ya. mungkin yang terakhir nih, Ya, Pak Ketua, ini kita minta ininya closing statementnya di kegiatan Sapa Warga hari ini apa nih? Closing statement dari Ketua Komisi 1 terkait dengan eh, apa namanya Kota Cimahi, baik pemerintahannya atau masyarakatnya atau apapun, silakan. ya, ya, terakhir saya yang hanya ingatkan, kota kita ini kota kecil. Kota kecil yang memang penduduknya satu sama lain, saya bilang, saling mengenal. Kita semua bicarakan dengan baik-baik, semua kita tuangkan ide-ide yang ada, bagaimana kota ini supaya maju. Karena kota ini tidak akan pernah maju ketika dibangun oleh satu atau dua belah pihak saja, tapi harus semua pihak, termasuk masyarakatnya juga, sehingga yakin dan optimis kota ini akan maju ke depan. Gitu. Ampun, terima kasih. Oke, baik. Ternyata Pak Ketua sangat menguasai sekali nih bidangnya ya di Komisi 1 ini. Nah, sahabat Lima Waktu, mungkin sekian dulu ya pertemuan atau jumpa saya dengan Ketua DPRD Kota Cimahi, Ketua Komisi 1 DPRD Komisi Kota 1. Cimahi, Pak Freddy Siagian. Kita ketemu lagi di program Sapa Warga berikutnya ya dengan materi dan narasumber yang lain gitu. Terima kasih atas perhatian sahabat Lima Waktu semua. Saya Bubun Munawar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.